Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, jemaah haji telah berkumpul di tanah suci. Tak ada yang dirindukan selain mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah suci Ka'bah menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat inilah segala asa ditumpahkan, memohon, meminta, merintih, semua tertumpah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, praktek ibadah tertua pun berada di tempat ini. Inilah ibadah tawaf, ibadah yang hingga kini terus berlangsung dan dilakukan siapapun yang berkunjung ke Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Mengitari Ka'bah 7 putaran dengan memutar melawan arah jarum jam. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Ibadah tawaf inilah yang pertama kali dikenal umat manusia di muka bumi. Sebuah riwayat menyebutkan, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk pergi ke Baitullah, dan di tempat ini Nabi Adam alaihissalam melakukan tawaf. Bahkan ibadah tawaf inilah yang dilakukan oleh para malaikat di langit ketujuh, tempat keberadaan Baitul Ma'mur atau Ka'bah bagi penduduk langit. Inilah yang pernah disaksikan Nabi SAW saat berada di langit ketujuh. Nabi SAW melihat para malaikat melakukan tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Rasul SAW sendiri mengisahkan perjalanannya. Kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim. Aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, "Selamat datang putraku sang Nabi." Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, "Ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa rahasia ibadah ini sehingga tak hanya dipraktikkan oleh manusia, bahkan para malaikat pun juga melakukannya? Mengitari Ka'bah dengan 7 putaran ke arah yang berlawanan arah jarum jam ternyata bukanlah gerakan biasa. Perputaran ini memang menimbulkan energi yang luar biasa. Kedahsyatan energi itu bisa kita lihat pada fenomena-fenomena alam yang sering kita lihat. Lihatlah kedahsyatan putaran angin puting beliung atau angin tornado. Energi yang ditimbulkan dari putaran itu sungguh mengerikan. Tak hanya mengangkat sampah-sampah plastik, bahkan mampu memporak-porandakan dan menghancurkan pemukiman penduduk. Jika diperhatikan pusaran yang menimbulkan suara mengerikan itu, arah putarannya melawan arah jarum jam, yaitu memutar ke kanan seperti putaran tawaf. Demikian pula dengan pusaran air yang jika terjadi dalam bentuk yang besar akan menyedot apa saja yang ada di sekelilingnya. Bahkan kapal-kapal pun tak sanggup menghindarinya. Energi sedotan yang sangat dahsyat. Pusarannya pun bergerak melawan arah jarum jam atau seperti putaran tawaf. Hal kecil bisa kita lihat sehari-hari seperti tumbuh-tumbuhan yang berambat memutar. Semuanya jika kita perhatikan, dia akan melilit dengan cara memutar ke arah berlawanan jarum jam atau sama dengan arah putaran tawaf. Begitu dahsyatnya energi yang ditimbulkan. Jika fenomena alam seperti ini bisa kita lihat langsung kedahsyatan energinya, maka apalagi dalam skala yang lebih besar. Lihatlah alam semesta ini. Planet-planet dan bintang-bintang di langit semuanya bergerak. Yang menakjubkan, semuanya bergerak memutar melawan arah jarum jam atau sama dengan putaran tawaf. Jika lebih detail lagi dicermati, maka pergerakan seluruh planet di alam semesta ini bergerak memutar melawan arah jarum jam. Seakan-akan semuanya bergerak tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena pergerakan inilah keseimbangan alam terjadi. Subhanallah. Inilah sunnatullah atau ketetapan Allah terhadap alam semesta. Semua
berporos pada Ka'bah. Pergerakan mengelilingi Ka'bah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan hukumnya begitu. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah orang yang berada di Mekah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Pemirsa khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah, Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Sejak ribuan tahun silam, Ka'bah yang merupakan bangunan pertama di muka bumi selalu menyimpan misteri. Sebagai rumah Allah, bangunan persegi empat yang secara arsitektur terbilang biasa saja ini selalu menjadi daya tarik para peziarah dan jamaah haji maupun umrah dari seluruh penjuru bumi. Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki, atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah, atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata bumi, sumbu bumi, atau kutub putaran utara bumi. Profesor Husin Kamil, ahli ilmu ukur bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, menemukan suatu fakta menghebohkan bahwa sebenarnya kota Makkah adalah pusat dari bumi. Ia menarik garis pada peta, dan setelah itu ia mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978. Hasil studi ini kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di Barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis, terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah ini kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Makkah sebagai Pusat Bumi. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar, memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi ini lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Makkah. Banyak argumen ilmiah membuktikan bahwa wilayah nol bujur sangkar ternyata melalui kota Makkah dan tidak melalui Greenwich di Inggris. Makkah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol dan standar penetapan jam di dunia. Konon, penetapan waktu Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Fakta inilah yang membuat banyak ilmuwan muslim menginginkan waktu Makkah sebagai standar acuan waktu dunia, menggeser standar waktu dunia yang kini masih menggunakan standar waktu Greenwich, Inggris. Jam raksasa yang dibangun di Tower Zamzam Makkah inilah jam yang diharapkan menjadi patokan waktu dunia. Karena selama 125 tahun ini, dunia internasional hanya mengenal satu standar waktu, yakni jam yang dihitung dari bujur 0 derajat yang melewati Observatorium Greenwich. Menara jam Mekah ini sangat mirip dengan Big Ben. Jam dengan lebar 45 meter ini bisa dilihat dari 4 arah, dihiasi ornamen dan tulisan Arab dengan nama Allah ini beroperasi dengan standar sendiri, yakni Saudi Standar Waktu, atau 3 jam lebih dulu ketimbang GMT. Jika penemuan ilmiah bahwa Makkah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat.
sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade lalu tentang rujukan waktu dunia. Pemirsa Khazanah, Ka'bah sebagai poros bumi dan menjadi pusat peribadatan manusia, rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi, selalu lekat dengan air yang menjadi sumber kehidupan di negeri diberkahi ini. Inilah air Zam-Zam. Entah sudah berapa juta, miliar, atau bahkan triliunan liter air Zam-Zam yang sudah dimanfaatkan manusia sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga saat ini. Sumber air yang terletak di sebelah tenggara Ka'bah ini terus mengucur dan memberikan keberkahan bagi miliaran orang yang meminumnya, meskipun dipompa terus-menerus. Namun air Zam-Zam seakan punya kontrol yang luar biasa sehingga airnya tidak sampai meluber. Padahal jika dengan hitungan matematis mungkin saja bumi sudah tenggelam oleh pancaran mata airnya yang deras. Bayangkan saja, permukaan air Zam-Zam berada sekitar 10,6 kaki di bawah permukaan tanah. Sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika sumur Zam-Zam dipompa terus-menerus selama 24 jam tanpa henti dengan tingkat sedotan 8.000 liter per detik, permukaan sumur akan turun hingga 44 kaki di bawah permukaan tanah. Tetapi yang mengherankan, ketika pemompaan berhenti, permukaan sumur segera kembali pada 13 kaki di bawah permukaan tanah, hanya setelah 11 menit saja. Jika per detiknya sumber air Zam-Zam bisa mengeluarkan 8.000 liter, berarti per menitnya sumber air Zam-Zam bisa mengeluarkan air sebanyak hampir 500.000 liter. Per jamnya mengucur sebanyak hampir 30 juta liter. Dengan begitu, dalam sehari, air Zam-Zam mampu mengeluarkan air sebanyak hampir 700 juta liter. Sungguh fantastis. Yang mengherankan banyak pihak, volume air sebanyak itu dipompa dalam 24 jam tanpa henti, tetapi sumurnya terisi kembali hanya dalam waktu 11 menit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kontrol absolut yang luar biasa untuk tidak mengisi sumur Zam-Zam secara berlebihan. Sebab jika tidak terkontrol, dunia bisa-bisa tenggelam oleh luapan air Zam-Zam yang demikian besar. Boleh jadi inilah terjemahan dari kata Zam-Zam yang berarti stop, stop, yang diucapkan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, saat air Zam-Zam pertama kali memancar dari tumit putranya Ismail alaihissalam. Selain jumlahnya yang tak pernah berkurang, air Zam-Zam juga memiliki tingkat kejernihan yang luar biasa. Air Zam-Zam mengalami proses penyaringan yang sangat unik. Penyaringannya melalui bebatuan dan gurun pasir yang berlapis-lapis. Tidak hanya jernih, namun air ini juga memiliki berbagai kandungan yang sangat baik bagi kesehatan. Dalam setiap liter air Zam-Zam mengandung sekitar 2000 mg mineral dan zat yang dibutuhkan tubuh. Hasil penelitian sampel air di Eropa dan Saudi Arabia menunjukkan bahwa Zam-Zam mengandung zat fluorida yang efektif membunuh kuman layaknya obat antiseptik. Selain itu, kuantitas kalsium dan garam magnesium dalam air Zam-Zam lebih tinggi dibanding sumber mata air lain di Jazirah Arab. Keistimewaan lain, komposisi dan rasa serta kandungan garamnya selalu terjaga sejak terbentuknya sumur ini. Tak heran kala jamaah haji mencicipi air Zam-Zam ini rasanya tak pernah mengalami perubahan. Tidak sampai di situ saja, seorang dokter dari Hado Institute di Tokyo, Jepang, Dr. Masaru Emoto, telah melakukan sebuah studi ilmiah untuk membuktikan khasiat sesungguhnya yang terdapat pada air Zam-Zam. Dalam bukunya yang berjudul The True Power of Water, Emoto menuangkan hasil studinya bahwa air Zam-Zam memiliki struktur yang sangat unik dan memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir.
Emoto melakukan penelitian terhadap beberapa molekul air dan ternyata beberapa di antaranya memiliki bentuk molekul yang tidak teratur, kecuali molekul air Zam-Zam. Susunan molekul air Zam-Zam memiliki struktur heksogen yang sangat indah, teratur, cantik, bak berlian yang berkilauan, dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan. Penelitian Dr. Masaru Emoto telah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki molekul air paling cantik dan indah dibanding air lainnya. Air Zam-Zam dan Mekah ketika dibekukan dan difoto membentuk kristal segi enam yang jernih dan sempurna. Tidak semua air sehat dan jernih membentuk struktur kristal jika dibekukan. Hanya air yang sehat dan berada di lingkungan yang menyenangkan dan baiklah yang bisa membentuk struktur seperti ini. Selain itu, lantunan doa yang terus diperdengarkan sepanjang zaman, seperti yang terjadi pada sumber air Zam-Zam, dipercaya membuat kualitas molekul airnya semakin bagus, seperti kristal heksagonal yang berpendar teratur dan berwarna indah. Rasulullah SAW bersabda, "Zam-Zam lima syuribalahu." Maksudnya, air Zam-Zam akan melaksanakan pesan dan niat orang yang meminumnya. Barang siapa yang meminumnya untuk merasa kenyang, dia akan merasa kenyang. Barang siapa yang meminumnya dengan niat untuk penyembuhan, insya Allah ia akan sembuh. Maka dianjurkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meminum air Zam-Zam. Tak diragukan lagi jika mata air Zam-Zam memiliki begitu banyak keunikan, jelas karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Zam-Zam untuk sebab yang sangat mulia, tidak seperti mata air biasa. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim dibantu anaknya Ismail membangun dan meninggikan kembali Baitullah dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur Zam-Zam sempat menghilang demikian lamanya karena sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi penyimpangan di tanah Arab. Rakyatnya kembali menyembah berhala. Hingga akhirnya kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib menemukannya kembali ratusan tahun kemudian. Sejak itu air Zam-Zam kembali memancar dan menjadi sumber air minum yang diberkahi hingga kini. Nah pemirsa, tahukah Anda, bangunan Ka'bah bukan satu-satunya di alam semesta. Artinya masih ada Ka'bah lain yang selalu disucikan sepanjang masa. Di manakah itu? Jangan kemana-mana. Ke sana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Ka'bah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, kiblat kaum muslimin di dunia, bukan satu-satunya Ka'bah di alam semesta. Tapi ada Ka'bah lain di atas sana, yaitu langit ketujuh, tempat bertawafnya para malaikat. Tempat itulah yang disebut Bait Al-Makmur. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Baitul Makmur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit ketujuh. Untuk itu Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, karena beliau yang membangun Ka'bah di bumi. Karena balasan Allah itu sesuai dengan amal. Menariknya, Baitul Makmur atau Ka'bah di langit ketujuh itu posisinya sejajar dengan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. At-Tabari juga menyebutkan bahwa riwayat yang mursal dari Qatadah, ia mengatakan, sampai kepada kami informasi bahwa suatu hari Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu Baitul Makmur?" Jawab beliau, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Lalu beliau menjelaskan, Baitul Makmur adalah bangunan masjid di langit. Tepat di bawahnya adalah Ka'bah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Ka'bah. Riwayat inilah yang kemudian menguatkan akan fakta temuan geografis bahwa Ka'bah merupakan pusat dunia. Beberapa temuan ilmiah memang pernah mengemuka yang membuka kemungkinan akan hubungan langsung antara Ka'bah di Mekah dan Ka'bah di langit ketujuh atau Baitul Makmur. Salah satunya temuan ilmiah Badan Antariksa Nasional Amerika NASA yang pernah merilis foto bumi yang mengeluarkan energi ke langit tanpa putus sehingga bumi seperti menggantung. Energi bumi yang tak pernah putus memancar ke langit itu
ternyata berasal dari Ka'bah. Mungkinkah energi yang tak pernah terputus ke langit itu tersambung dengan Ka'bah di langit ketujuh, sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah di bumi posisinya sejajar dengan Ka'bah di langit? Wallahu a'lam. Tapi lihatlah proses ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjid Haram ini. Pernahkah ibadah di sekitar Ka'bah berhenti? Adakah jeda istirahat dari aktivitas ibadah di Ka'bah dalam sehari? Sejak ribuan tahun lalu, di tempat ini selalu dijejali umat manusia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ka'bah di langit ketujuh, berdasarkan informasi dari Nabi SAW, juga tak pernah terhenti dari aktivitas tawaf yang dilakukan oleh para penduduk langit. Karena kemuliaan Baitul Ma'mur atau Ka'bah di langit, maka para ulama menfatwakan bahwa kalimat Baitul Ma'mur ini tidak boleh digunakan untuk menamakan sebuah rumah atau tempat atau bangunan apapun. Demikian pula, kita tidak boleh memberi nama tempat di sekitar kita dengan nama Ka'bah atau Baitul Haram atau nama-nama lainnya yang diagungkan untuk menghindari tindakan menyerupakan. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.